nasi telah menjadi bubur. Akibat tindakan Hamas yang diulang, kini mereka hancur. Dan ini merupakan ujian serta titik terlemah dalam sejarah Hamas. Tak ada negara yang bersedia membantu. Semua lepas tangan, hanya mengecam Hamas untuk menyerah dan mengarahkan senjata, sesuai dengan 20 poin proposal Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, dengan tegas menyatakan bahwa negaranya akan menentukan kapan harus menyerang musuh dan negara mana yang dapat bergabung dalam pasukan keamanan internasional di Gaza. Ini menunjukkan bahwa Israel benar-benar mengontrol Gaza tanpa intervensi dari negara manapun, yang jelas merupakan kemenangan telak bagi Israel. Meskipun saat ini genjatan senjata masih berlangsung. Apakah langkah Israel ini sudah cukup untuk membuat Hamas hancur? Atau adakah cara lain agar Hamas benar-benar tidak berkutik? Berikan komentar Anda di kolom komentar. Pernyataan tegas Netanyahu disampaikan pada Minggu, 26 Oktober 2025. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa Israel tidak memerlukan persetujuan pihak luar dalam mengambil langkah-langkah pertahanan, termasuk operasi militer di Lebanon dan Gaza. Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel akan merespons setiap ancaman sesuai penilaian dan kepentingannya sendiri. Ia berdalih bahwa serangan militernya baru-baru ini ke wilayah Lebanon dan Gaza merupakan tanggapan terhadap ancaman yang telah menewaskan 2 tentaranya, yang ia sebut sebagai potensi ancaman yang harus diatasi sebelum berkembang menjadi bahaya. Selain itu, Netanyahu menegaskan hak Israel untuk menentukan komposisi pasukan internasional di Gaza dan menolak kehadiran pihak yang dianggap tidak dapat diterima. Menurutnya, inilah cara operasi Israel yang akan terus dilaksanakan. Pada akhirnya, kita bisa menilai bahwa kebenaran akan selalu menang. Saat ini, kondisi Hamas sangat terdesak. Sementara Israel terus menggempur Gaza dari segala arah dengan menetapkan garis kuning atau batas yang hanya boleh dilintasi oleh tentara Israel. Kita juga dapat melihat wajah asli Hamas. Meskipun warga Gaza menderita akibat tindakan mereka, Hamas tampak egois dan lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Padahal, telah ada solusi yang ditawarkan untuk mengakhiri perang ini, yakni dengan menerima proposal dari Amerika dan melucuti senjata mereka. Namun, hingga kini, Hamas tetap mengabaikan ajakan untuk tunduk. Pertanyaannya adalah, sampai kapan warga Palestina harus terus menderita akibat tindakan Hamas? Israel memiliki visi jangka panjang yang jelas terhadap Gaza, yaitu menciptakan lingkungan yang damai dan stabil tanpa ancaman dari kelompok bersenjata. Dalam konteks ini, tujuan utama Israel adalah demilitarisasi total Gaza, yang akan memastikan bahwa tidak ada lagi potensi serangan dari wilayah tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, Israel berkomitmen melindungi keselamatan warganya melalui operasi militer yang terukur dan bertanggung jawab, serta meminimalkan korban sipil. Israel memahami kompleksitas situasi yang dihadapi, terutama terkait dengan metode perang asimetris yang digunakan oleh Hamas, yang sering bersembunyi di tengah populasi sipil. Oleh karena itu, Israel tidak hanya fokus pada pengosongan militer Hamas, tetapi juga berupaya mencegah munculnya kelompok ekstremis baru yang dapat mengancam kedamaian di kawasan. Dalam pencapaian tujuan ini, Israel menekankan pentingnya dialog langsung dan negosiasi yang bebas dari tekanan eksternal yang dapat merusak dinamika perdamaian. Israel tetap berpegang pada prinsip keamanan dan kedaulatan nasional, serta menolak segala bentuk kompromi yang dapat melemahkan posisinya di masa depan. Secara keseluruhan, strategi Israel mencakup upaya militer dan diplomatik yang terintegrasi untuk melindungi masa depan bangsa dan kawasan dari ancaman yang terus berkembang. Israel berkomitmen untuk memastikan keselamatan rakyatnya dan mewujudkan perdamaian yang nyata, bukan sekadar ilusi di atas kertas. Menurut Mark Regev, penasihat senior pemerintah Israel, kebijakan negara ini sangat jelas dan tegas. Gaza harus dibebaskan dari kontrol militer Hamas. Israel tidak ingin menyaksikan pengulangan serangan brutal seperti yang terjadi pada 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan mengguncang stabilitas nasional. Oleh karena itu, tujuan strategis utama pemerintah Israel adalah menghancurkan total kemampuan militer Hamas, membebaskan semua sandera, dan mengubah Gaza menjadi wilayah yang tidak lagi mampu menjadi ancaman. Namun, di tengah intensitas konflik ini muncul kekhawatiran serius mengenai kekosongan kekuasaan yang mungkin ditinggalkan setelah kekalahan Hamas. Pertanyaan besar pun muncul. Siapa yang akan mengambil alih pemerintahan Gaza setelah Hamas hilang?
Bagaimana masa depan politik Palestina secara keseluruhan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini masih menjadi teka-teki, baik bagi Israel maupun komunitas internasional yang terus mencari solusi yang bermartabat dan berkelanjutan. Hamas harus bertanggung jawab atas kerusakan di Gaza dan penderitaan yang dialami oleh warganya. Saat ini, situasi telah memasuki fase gencatan senjata. Namun belum ada tanda-tanda bahwa perang antara Israel dan kelompok Hamas akan berakhir. Mari kita tinjau akibat dari konflik ini, terutama dengan sikap keras kepala Hamas yang menolak tunduk pada proposal Amerika, yang semakin membuat Israel dan Amerika geram. Israel terus meningkatkan kewaspadaan dan melakukan upaya penghancuran terhadap fasilitas dan terowongan Hamas. Tidak hanya Israel dan Amerika, tetapi hampir semua negara di dunia juga mengecam tindakan Hamas. Sebelumnya, karena geram, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memerintahkan Angkatan Pertahanan Israel, IDF, untuk meluncurkan operasi militer besar-besaran yang dapat menjadi penentu berakhirnya kekuasaan Hamas di wilayah tersebut. Dengan pengerahan sekitar 50.000 hingga 70.000 prajurit, Israel kini mengerahkan kekuatan penuh dalam apa yang mereka sebut sebagai dorongan terakhir untuk membebaskan Gaza dari cengkeraman terorisme. Ini bukan lagi operasi terbatas. Ini adalah operasi militer paling intens dan terorganisir sejak awal konflik, dan tampaknya merupakan puncak dari upaya panjang untuk memastikan keamanan jangka panjang bagi warga Israel. Di sepanjang perbatasan, garis kuning telah dipasang sehingga warga Palestina tidak bisa keluar. Namun, hingga saat ini, Hamas masih belum menyerah dan tetap menolak proposal gencatan senjata yang dibuat oleh Amerika. Pada suatu waktu, Israel juga pernah meluncurkan serangan yang dinamakan Kereta Perang Gideon, yang dimulai dengan eskalasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Unit reguler dan pasukan cadangan IDF dari Komando Selatan telah masuk jauh ke wilayah utara dan selatan Gaza, menargetkan jantung pertahanan Hamas. Ini bukan sekadar penetrasi wilayah, tetapi langkah strategis untuk menghancurkan benteng-benteng terakhir organisasi teroris yang telah bertahun-tahun menyandera rakyat Gaza dan mengancam keselamatan rakyat Israel. Operasi darat maupun udara didahului oleh serangan udara intensif selama sepekan di mana Angkatan Udara Israel menggempur lebih dari 670 target strategis milik Hamas. Serangan tersebut bukan hanya balasan, tetapi merupakan upaya sistematis untuk melumpuhkan infrastruktur militer Hamas. Di antara target yang dihancurkan termasuk depot senjata, jaringan terowongan bawah tanah yang digunakan untuk menyusup dan menyelundupkan senjata, serta posisi peluncuran rudal anti-tank yang mengancam keamanan pasukan dan warga sipil Israel. Menurut konfirmasi dari IDF, puluhan teroris telah dieliminasi dalam operasi ini. Lebih penting lagi, infrastruktur utama yang digunakan Hamas untuk beroperasi, baik di atas maupun di bawah tanah, telah dihancurkan secara menyeluruh. Serangan ini menunjukkan tingkat presisi dan kesiapan militer Israel yang luar biasa. Tidak hanya menargetkan kekuatan militer Hamas, tetapi juga mengirimkan pesan tegas bahwa Israel tidak akan mentolerir ancaman terhadap kedaulatannya. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Israel akan menang, tetapi kapan kemenangan itu akan diumumkan secara resmi. Dengan tekanan dari berbagai arah dan semangat tinggi di antara para prajurit, kemenangan atas Hamas tampak semakin dekat. Israel kini berada di jalur yang jelas untuk menghapus struktur teror dari Gaza dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih aman. Tidak hanya bagi rakyat Israel, tetapi juga bagi warga Gaza yang selama ini menjadi korban kekuasaan tirani Hamas. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, kini menguasai posisi-posisi strategis di seluruh jalur Gaza, menandai fase baru dalam operasi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala maupun intensitas. 5 divisi utama IDF telah beroperasi secara simultan di berbagai front dengan kekuatan penuh, mencerminkan komitmen total Israel untuk menumpas terorisme hingga ke akarnya. Ini bukan lagi serangan sesaat atau operasi balasan terbatas, melainkan kehadiran militer yang disengaja, terstruktur, dan berkelanjutan dengan misi yang jelas: menduduki, membersihkan, dan bertahan hingga kekuatan Hamas benar-benar lenyap dari Gaza. Gaza, yang selama ini disebut sebagai kota teror, kini tengah dibongkar satu demi satu. IDF melaksanakan perubahan mendasar dalam strategi militer dari pertahanan menuju dominasi total. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk menghancurkan struktur militer Hamas, tetapi juga membuka jalan bagi pembebasan para sandera yang masih ditahan secara tidak manusiawi. Setelah gencatan senjata terakhir berakhir,
Israel tidak menyia-nyiakan waktu. Pasukan segera melancarkan pengejaran intensif, memukul mundur militan, dan secara sistematis mempersempit ruang gerak Hamas. Dengan tekanan militer yang semakin kuat, Israel berharap dapat memaksa Hamas ke titik nadir, menyerah sepenuhnya, atau duduk di meja perundingan demi membebaskan semua sandera. Opsi bagi Hamas kini semakin sempit. Perang atau kehancuran total. Salah satu solusi terbaik bagi Hamas adalah melucuti senjata dan tidak lagi ikut campur di Gaza. Israel telah menunjukkan kesiapannya menghadapi segala kemungkinan, bahkan dalam pertempuran kota yang paling kompleks sekalipun. Operasi besar yang kini berlangsung dirancang tidak hanya untuk menciptakan momentum, tetapi juga sebagai puncak dari misi pembebasan dan stabilisasi penuh di Gaza. Salah satu elemen penting dari operasi ini adalah upaya untuk meminimalkan korban sipil. IDF telah mengeluarkan peringatan dan perintah evakuasi kepada warga sipil di Khan Yunis, selatan Gaza. Bahkan, peta lokasi aman telah disebarkan untuk memastikan evakuasi dapat berjalan dengan tertib dan efektif. Banyak warga Gaza yang menanggapi peringatan ini dengan bijak, meninggalkan kota untuk menyelamatkan diri dari zona pertempuran aktif, dan menunjukkan bahwa teror Hamas bukanlah suara rakyat. Di garis depan, unit-unit elit IDF seperti Brigade Golani dan Satuan Yahalom memainkan peran krusial di koridor Morag, lokasi yang sebelumnya menjadi saksi gugurnya beberapa tentara Israel. Pasukan ini berhasil menemukan dan menghancurkan jaringan terowongan teroris yang selama ini digunakan untuk penyergapan dan penyusupan. Lebih dari itu, dalam operasi penyamaran yang berani dan presisi tinggi, pasukan khusus Israel berhasil menyusup ke pusat kota Khan Yunis dengan menyamar sebagai warga sipil Gaza. Hasilnya, Ahmed Saran, seorang komandan senior dari sayap militer Komite Perlawanan Rakyat, dihabisi dalam serangan mendadak yang memberikan pukulan moral kepada para militan Hamas. Dengan setiap langkah maju, Israel semakin mendekati tujuan utamanya, mengembalikan keamanan jangka panjang dan membongkar total struktur teror yang selama ini menindas tidak hanya warga Israel, tetapi juga rakyat Gaza sendiri. Dunia kini menyaksikan bahwa Israel tidak hanya berjuang untuk bertahan, tetapi juga bertindak untuk menang dan membawa perubahan nyata di wilayah yang selama ini dikuasai oleh ketakutan dan kebohongan. Dalam perkembangan terbaru yang mengguncang struktur komando militer Hamas, pasukan pertahanan Israel, IDF, berhasil melumpuhkan banyak pasukan Hamas, termasuk Komandan Batalion Khan Yunis Selatan. Serangan ini memberikan pukulan telak terhadap sistem kepemimpinan operasional Hamas yang selama ini mengandalkan figur-figur kunci untuk mengkoordinasikan serangan dan mempertahankan posisi di medan perang. Penargetan pemimpin-pemimpin utama ini merupakan bagian dari strategi Israel untuk memenggal rantai komando Hamas secara sistematis dan permanen. Operasi ini merupakan gabungan kekuatan udara dan darat yang luar biasa, dengan jet tempur dan helikopter serang Apache, memberikan perlindungan udara serta dukungan tembakan presisi tinggi. Sementara itu, pasukan rahasia menyamar sebagai warga sipil Gaza untuk menyusup ke jantung wilayah musuh. Operasi ini juga melibatkan satuan komando elit Israel yang bekerja sama dengan uni pencari dan penyelamat serta anjing pelacak untuk memastikan keberhasilan dan keamanan misi. Ini adalah bukti nyata dari kapabilitas tinggi dan kecanggihan militer Israel dalam mengeksekusi operasi di lingkungan urban yang padat dan penuh tantangan. Ini bukan sekadar strategi, tetapi bentuk tanggung jawab moral di tengah operasi militer. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menjelaskan dengan lugas alasan utama mengapa bantuan kemanusiaan tetap disalurkan meskipun Israel sedang menggempur basis-basis militer Hamas secara intensif. Terima kasih kepada sahabat Zona Populer yang telah menyaksikan channel kami. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.